Chapter 166. Dunia pemusnahan darah adalah sihir warisan dari puncak tengah sekte aliran darah, dan hanya bisa dilepaskan sepenuhnya oleh kultivator pendirian yayasan. Namun, bahkan ketika Song Kue hanya seorang murid kondensasi Qi, dia masih bisa menggunakan beberapa kekuatannya. Sekarang dia telah mencapai pendirian Earthring Foundation, dia bisa melepaskannya sepenuhnya. Bahkan wujud pertama pun menakutkan. Pedang menebas, dan sinar cahaya pedang berwarna darah tampaknya melampaui segala sesuatu di sekitarnya, menjadi satu-satunya benda di langit dan bumi saat menebas ke arah Bai Xiaon. Pemeriksaan yang teliti akan mengungkapkan bahwa pedang darah adalah aliran pedang Qi, cerah dan gemilang, yang tampaknya mampu memotong apa saja. Ketika pedang kayu kecil Bai Xiaon menghalangi jalannya, pedang itu hancur berkeping-keping. Tidak masalah bahwa pedang kayu kecil memiliki peningkatan roh 3 kali lipat, benar-benar mengubah bahan dasarnya, itu hancur dalam sekejap. Pedang gagak emas memiliki kualitas lebih tinggi, dan juga mendapat manfaat dari transformasi mendasar peningkatan roh 3 kali lipat. Ketika pedang darah menghantamnya, itu terlempar ke samping. Song Kue melolong, kegilaan mengisi matanya, serta kepercayaan diri tertinggi. Kembali dalam pertarungan pertamanya dengan Bai Xiaon, ia belum menggunakan formulir pedang darah terbalik ini, sebagian besar karena basis budidayanya tidak mencukupi. Tapi sekarang dia bisa menggunakannya. Ini adalah kartu truf yang paling kuat, dan untuk memastikan itu berhasil, dia bahkan menggunakan bulatan darah terakhirnya yang berharga untuk melukai Bai Xiaon. Baru saat itu dia menggunakan form pedang darah terbalik. Baru kemudian dia benar-benar yakin dia akan berhasil. Beri aku energi surgawi itu atau mati. Ketika para pembudidaya berkelahi, seringkali penting untuk menggunakan skema dan trik. Tetapi kadang-kadang, tidak perlu terlalu banyak memikirkan hal-hal seperti itu. Terkadang, kamu hanya perlu menemukan saat yang tepat untuk melemahkan lawan kamu, dan kemudian lepaskan serangan kamu yang paling kuat. Song Kue juga sangat yakin bahwa sihir restorasi rahasianya akan menyembuhkan lukanya dalam waktu yang sangat singkat. Setelah dia kembali ke kehebatan pertempuran penuh, dia yakin bahwa dia tidak akan kesulitan meraih kemenangan. Namun, bahkan ketika pedangnya turun, pandangan aneh berkedip melalui mata Bai Xiaon. Ada sesuatu yang sangat aneh tentang pedang darah ini, namun, tidak ada waktu untuk merenungkan masalah ini saat ini. Tiba-tiba, cahaya keemasan memudar yang berasal darinya meningkat intensitas saat dia mengulurkan kedua jarinya ke arah tenggorokan Song Kue. Tampaknya, dia rela mengakhiri pertempuran dengan kekalahan bersama. Wajah Song Kue berkedip, tetapi kemudian memelintirnya dengan keganasan. Alih-alih menghindari, dia mempercepat. Pedang darah menebas ke bahu Bai Xiaon, dan pada saat yang sama, dua jari Bai Xiaon mendekat di tenggorokan Song Kue. Suara retak terdengar. Leher Song Kue tiba-tiba berubah buram, dan sebuah afterimage muncul. Akibatnya, serangan Bai Xiaon tidak mengenai apa-apa selain udara tipis. Pada saat yang sama, ketika pedang Song Kue menghantam bahu Bai Xiaon, cahaya keemasan meledak. Semua kekuatan kulit emas abadinya terfokus pada pertempuran melawan pedang. Rupanya, pedang itu dinetralkan sepenuhnya. Rupanya, kekuatan pedang tidak bisa menandingi kekuatan pertahanan Bai Xiaon. Baik Song Kue dan Bai Xiaon tertegun. Namun, tidak ada yang ragu. Keduanya sadar bahwa yang lain sudah sepenuhnya siap, dan dengan demikian, melepaskan teknik tindak lanjut mereka. Inverse Blood Seal. Song Kue melolong. Pedang ki darahnya runtuh, berubah menjadi tanda penyegelan berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian terbang keluar menuju Bai Xiaon dan kemudian meledak. Pada saat yang sama, pegangan perusak tenggorokan Bai Xiaon berubah menjadi gerakan mantra. Melambaikan jarinya ke Song Kue, dia melepaskan kekuatan seni kontrol Cauldron Violet. Dia tidak memanfaatkan pemanggilan Violet Ki Cauldron, atau Lichtness in Heaviness. Sebagai gantinya, dia menggunakan sesuatu yang telah gagal berulang kali, tetapi tidak pernah meninggalkan. Grand Magic pengendalian manusia. Kembali di tepi utara, dia tidak pernah bisa menyempurnakan sihir agung pengendalian manusianya. Dia tidak pernah bisa melakukan kontrol penuh bahkan atas hewan-hewan kecil. Paling-paling, dia telah menghasilkan beberapa efek acak pada anggota tubuh mereka. Namun, pada saat ini, ia tidak memerlukan kontrol penuh, dia menginginkan efek acak. Saat sihir kontrol dilepaskan, lengan dan kaki Song Kue tiba-tiba tampaknya tidak saling berkoordinasi. Dia merasa seperti seseorang mendorongnya keras dari belakang, dan dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Ekspresinya berkedip ketika dia menyadari bahwa tubuhnya berada di bawah pengaruh sesuatu yang lain. Selanjutnya, serangan berikutnya sedang menuju, bukan ke tenggorokannya, tapi wilayah dantiannya. Semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tetapi sebenarnya terjadi pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Suara gemuruh memenuhi udara saat segel darah meledak di sekitar Bai Xiaon, menyebabkan dia batuk beberapa suap darah.
Pada saat yang sama, ia melepaskan Troat Crushing Grasp ke arah perut Song Kue, di mana wilayah dantiannya berada. Song Kue takut keluar dari pikirannya. Wilayah dantian sangat penting. Meskipun pukulan di sana tidak harus berakibat fatal, itu adalah lokasi laut rohaninya, serta energi surgawi. Dia mencoba berputar ke samping, tetapi pencengkeraman tenggorokan-tenggorokan Bai Xiaon tiba-tiba meledak dengan kekuatan gravitasi yang kuat. Secara instan, tangan kanan Bai Xiaon, didukung oleh kekuatan Troat Crushing Grasp, menusuk perut Song Kue, menembus jauh ke dalam daging dan darah, sampai ke lautan spiritual di dantiannya. Song Kue menjerit kesakitan. Jika Bai Xiaon meremas jari-jarinya ke bawah dengan kekuatan pencengkeram tenggorokan, maka lautan spiritual Song Kue bisa dihancurkan. Setiap orang biasa dalam keadaan seperti itu tidak akan memiliki kejernihan pikiran untuk membela diri. Mereka tidak akan bisa lepas dari nasib kehancuran laut spiritual mereka. Tapi Song Kue, secara luas dianggap sebagai orang nomor satu yang terpilih dari sekte aliran darah. Dia sama sekali tidak biasa. Itu adalah saat krisis yang mendalam, namun dia sangat menentukan. Oleh karena itu, ia segera menyiram semua energi surgawi di tubuhnya langsung ke wilayah dantiannya dan tangan kanan Bai Xiaon. Dia menggunakan energi surgawi sebagai serangan. Kekuatan yang kuat menghantam wilayah dantiannya, menyebabkan suara retakan memancar keluar saat fraktur menyebar ke seluruh 8 lautan spiritualnya. Namun, pada saat yang sama, kekuatan besar meledak ke tangan kanan Bai Xiaon. Song Kue meninggalkan energi surgawi dan bahkan merusak lautan spiritualnya, semua untuk mendorong tangan Bai Xiaon pergi. Syukurlah untuknya, lautan spiritualnya tidak hancur. Wajah pucat, batuk darah, dia tidak ragu untuk melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Meskipun sakit dan betapa lemahnya dia menghasilkan selip batu giok yang kemudian dia hancurkan dengan kejam. Seketika, semua node energi yang dia tautkan bersama melalui dunia pedang yang jatuh, mulai pecah. Retakan itu dengan cepat mulai menyebar ke seluruh permukaan pedang. Awalnya, Song Kue tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Namun, alasan mengapa pedang besar itu tetap utuh begitu lama adalah karena energi surgawi. Sekarang energi surgawi hilang, kekuatannya memudar. Pedang itu sudah miring di sisinya, tapi sekarang setelah formasi mantra aneh yang diciptakan oleh Bloodstream Sect telah diaktifkan, seluruh pedang itu runtuh. Mata Bai Xiaon berkedip saat dia memeriksa seutas energi surgawi di tangannya. Tanpa ragu-ragu, dia mulai menyerapnya melalui telapak tangannya. Ketika ia mengalir ke wilayah dantiannya dan dikombinasikan dengan bagian sebelumnya dari energi surgawi, energi yang menggoncangkan bumi melonjak keluar di dalam dirinya. Aura surga Dao meletus, sesuatu yang sangat suci, sesuatu yang bisa menghancurkan gunung dan mengeringkan laut. Itu memenuhi dunia, menyebabkan sisa-sisa murid-murid dari 4 sekte menjadi sepenuhnya dan benar-benar terguncang. Secara mengejutkan, sebuah wajah besar muncul di udara, ke arah yang sama dengan aura itu. Wajah itu, milik Bai Xiaon. Bai Xiaon, mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao. Di kejauhan, Song Kue meludahkan lebih banyak darah dari mulutnya saat ia melaju. Ketika dia melihat apa yang terjadi, dia memandang dengan penuh kebencian pada versi besar wajah Bai Xiaon. Dengan mata merah, dia mengepalkan tangan begitu keras sehingga kuku jarinya menggali kulitnya sendiri. Darah mulai menetes ke bawah, namun dia tidak memperhatikan. Bei, Xiao, Chun. Bahkan ketika semua orang menyaksikan, terguncang, dipenuhi dengan emosi yang campur aduk, aura surga Dao di wilayah dantian Bai Xiaon tumbuh semakin kuat. 9 lautan spiritualnya dengan cepat berubah menjadi emas, meskipun prosesnya jelas akan membutuhkan beberapa hari untuk menyelesaikannya. Setelah itu terjadi, dan mereka benar-benar emas, itu berarti bahwa Bai Xiaon telah benar-benar mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao. Pada saat ini, basis kultivasinya, kekuatan latennya, umur panjangnya, semuanya meningkat dengan cepat. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi di dalam dunia pedang jatuh. Yang lebih mencengangkan lagi adalah, karena suatu alasan, ia merasa bahwa jauh di atas langit saat ini, ada surga dan bumi yang bahkan lebih kuno, sesuatu yang sangat purba. Perasaan itu lenyap hanya beberapa saat kemudian. Pada awalnya, Bai Xiaon berada di ambang mengejar Song Kue untuk memanfaatkan momen kelemahannya untuk membunuhnya. Tapi begitu Song Kue menghancurkan selip giok, menghancurkan node energi, semuanya di seluruh dunia pedang jatuh berubah. Suara retakan yang intens terdengar, sekencang gemuruh guntur. Celah besar muncul, menyebar melintasi langit dan daratan. Pegunungan mulai runtuh, dan dataran membelah. Semuanya mulai runtuh. Para murid yang hadir benar-benar terguncang. Seluruh dunia hancur berantakan. Ini buruk. Apa yang terjadi?
Surga. Jangan bilang Valence Sword World akan runtuh. Sementara itu, di luar Valence Sword Abyss, Master Snakes Chale, Ouyang Jie, dan para tetua dari Sekte Aliran Proun dan Sekte Aliran Pil semuanya duduk di sana bersila dengan meditasi. Masih ada 1 bulan lagi sebelum Tanah Suci dibuka. Tiba-tiba, semua wajah mereka berkedip ketika mereka melihat ke arah pedang besar itu. Sudah, retakan besar bisa terlihat menyebar di permukaannya. Apa yang terjadi? Pedang yang jatuh itu hancur berantakan. Sial, bahkan kita tidak bisa masuk. Mereka semua terkejut, dan hampir tidak bisa percaya bahwa pedang besar itu akan benar-benar runtuh. Mereka bahkan mencoba masuk, tetapi itu tidak mungkin. Mereka berempat memikirkan hal yang sama. Dulu ketika pedang itu ditemukan, para leluhur 4 sekte membentuk formasi teleportasi. Jika dunia runtuh, mereka akan diaktifkan. Namun, kami tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah para murid akan dikirim kembali ke sekte, atau di tempat lain di sekitarnya. Kembali di dunia pedang yang jatuh, tanah terus runtuh. Pada saat yang sama, 4 formasi mantra besar muncul, dan kekuatan teleportasi meledak, menyebar untuk menyentuh semua murid. Karena para murid dari sekte yang berbeda mengolah teknik yang berbeda, aura mereka berbeda, dan dengan demikian, mereka dipindahkan dengan formasi yang berbeda. Satu demi satu, para murid diselimuti oleh kekuatan teleportasi dan dibawa pergi. Bai Xiaon ada di antara mereka. Ketika dia melihat sekeliling pada bencana yang mengejutkan, dia memikirkan kembali apa yang dikatakan Ouyang Jie, dan tidak melakukan apapun untuk menolak kekuatan. Dalam sekejap mata, penglihatannya menjadi gelap, dan kekuatan teleportasi menariknya. Namun, pada saat itu, sebuah tangan kecil mengulurkan tangan, seolah-olah untuk mencegahnya pergi. Kakak besar, kenapa kamu tidak tinggal dan bermain denganku? Chapter 167. Kulit kepala Bai Xiaon menggeliat ketakutan, dan matanya melebar. Tangan pucat mengulurkan tangan, milik seorang gadis muda dalam gaun putih. Dia tersenyum garang, penuh teka-teki di wajahnya. Wajahnya setengah tertutup oleh rambut hitam panjangnya, membuatnya tampak lebih menakutkan daripada biasanya. Aura kematian berdenyut darinya, berubah menjadi sesuatu yang tampak seperti ular beludak yang berusaha menembus mata, telinga, hidung, mulut Bai Xiaon, dan bahkan pori-porinya. Namun, tepat ketika tangan itu akan menyentuhnya, 9 lautan spiritualnya meletus dengan aura surga Dao, dan aura kematian runtuh. Ular yang berdesis terhapus, dan tangan gadis itu layu, memperlihatkan kulit mati dan darah yang lengket dan menetes. Mengerikan sampai ekstrim. Gadis itu menjerit kesal yang menggema ke udara. Pada saat yang sama, kekuatan teleportasi yang mengelilingi Bai Xiaon meledak dengan kekuatan penuh, dan dia menghilang dari dunia pedang yang jatuh. Setelah semua murid dari 4 sekte pergi, dunia pedang yang jatuh terus runtuh. Tetapi kemudian, sesuatu yang lain terjadi. Sejumlah besar kabut abu-abu kabur muncul dan mulai memenuhi dunia. Itu penuh dengan aura kematian, dan berbau busuk. Bahkan 4 formasi teleportasi yang kuat hancur menjadi reruntuhan karena aura yang membusuk. Dalam sekejap mata, seluruh dunia menjadi domain hantu. Lolongan bangkit dari dalam kabut. Rupanya, semua Bane Soul yang ada di dunia sekarang mulai bangkit. Anehnya, pedang besar itu berhenti runtuh. Di dunia luar, Ouyang Jie dan yang lainnya melihat pedang itu berhenti runtuh, dan menyaksikan kabut hitam mulai berdenyut darinya. Mereka bertukar pandangan kecewa. Namun, sesaat kemudian, mereka mencoba sekali lagi untuk memasuki pedang, dan kali ini tidak ada masalah untuk melakukannya. Ketika mereka masuk, mereka masih bisa merasakan aura suci yang memudar. Aura itu, energi Heaven String, itu adalah energi luar biasa. Bahkan ketika wajah mereka berkedip karena terkejut, suara menyeramkan seorang gadis muda bangkit dari kabut di bawah ini. Itu terdengar aneh dan kejam, dan memenuhi seluruh dunia. Energi surgawi telah dipanen oleh para muridmu. Selanjutnya, tempat ini akan disebut Domain 9 Hantu 9. Di masa depan, jangan menginjakkan kaki di tempat ini. Siapapun yang melanggar resep ini akan memusnahkan seluruh sekte mereka. Begitu suara itu terdengar, Ouyang Jie dan yang lainnya batuk seteguk darah. Suara itu jatuh di telinga mereka seperti guntur saat mereka diusir dengan paksa dari dunia. Bane Spirit, teriak mereka khawatir. Tekanan yang mereka rasakan adalah sesuatu yang melebihi tahap Naschen Soul. Dengan gemetar, hati-hati terpukul oleh gelombang kejut, mereka mundur dengan kecepatan penuh, secara bersamaan mengirim berita kembali ke sekte mereka. Dunia pedang yang jatuh telah diubah menjadi domain 9 hantu. Selanjutnya, salah satu Bane Soul terbangun dan menjadi Bane Spirit.
Energi surgawi telah diambil. Siapa? Murid mana dari sekte yang mendapatkannya? Apakah itu berarti seseorang mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao? Bahkan ketika mereka melarikan diri, mantan dunia pedang Valen, yang sekarang menjadi domain 9 Serentius hantu, penuh dengan kabut. Berdiri dalam kabut adalah seorang gadis berpakaian putih, memegang versi Leishan yang tanpa kulit dan menyusut. Awalnya dia menatap ke langit, tapi kemudian dia menurunkan matanya untuk menatap puluhan ribu Bani Soul di daerah itu. Mereka semua bersujud padanya. Tidak ada suara pun yang bisa didengar. Adapun Leishan, matanya dipenuhi dengan teror dan rasa sakit yang luar biasa. Berdiri di sebelah gadis berpakaian putih adalah seorang wanita muda cantik dengan mata tanpa ekspresi, boneka. Dia tidak lain adalah Gong Sun Wan Er. Tidak ada racun pada dirinya lagi, tidak ada kelabang. Laba-laba berwajah manusia itu telah berubah menjadi kabut dan menghilang. Dia sekarang benar-benar bersih dan kosong, luar dan dalam. Ah, kamu tidak mau tinggal dan bermain denganku, kakak. Kata gadis itu, suaranya menyeramkan dan aneh. Yah, itu baik-baik saja. Aku akan segera meninggalkan tempat ini, lalu aku bisa menemukan kamu. Aku akan menunjukkan betapa cantiknya gaun baru aku ini. Gadis itu tertawa kecil dan memandang Gong Sun Wan. Fakta bahwa dunia pedang yang jatuh telah diubah menjadi domain 9 kata hantu adalah peristiwa besar dicapai bawah bagian timur dunia kultivasi. Apa yang dulunya Yayasan Pendirian Tanah Suci sekarang menjadi domain teror. Lebih jauh lagi, salah satu Bane Soul telah terbangun dan berubah menjadi Bane Spirit yang menakutkan dan hidup. Bahkan para sesepuh dari 4 sekte dibiarkan gelisah memikirkan hal itu. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan tentang masalah ini. Meskipun masalah ini akan mempengaruhi keempat sekte sampai tingkat tertentu, itu bukan kerugian besar. Selain itu adalah kerugian sendi untuk keempat sekte. Yang paling mengejutkan dari semua itu adalah informasi yang dikonfirmasi oleh suara gadis itu, energi surgawi telah diambil. Itu berarti seseorang pasti telah mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao. Siapa itu? Sekte mana dan murid mana yang mendapatkan energi surgawi? Sialan. Jika itu adalah salah satu dari 3 sekte lainnya, itu berarti mereka akan memiliki murid pendiri Yayasan Heaven Dao. Kita harus membunuh orang itu ketika mereka lemah. Jika mereka mencapai formasi inti, mereka akan menjadi kekuatan yang tidak mudah dihentikan. Itu pasti sekte aliran darah kami. Hahaha. Sekarang kita memiliki Patriarch Limitless, dan seorang pembudidaya tingkat atas lainnya. Keempat tetua segera menggunakan slip geotransmisi untuk mendapatkan informasi kembali ke sekte mereka secepat mungkin. Pada saat yang sama, mereka mencoba untuk melakukan kontak dengan para murid yang telah diteleportasi dari dunia pedang yang jatuh. Sayangnya, mereka segera menemukan bahwa fluktuasi yang disebabkan oleh teleportasi membuat komunikasi menjadi tidak mungkin. Segera, sekte aliran darah, sekte aliran mendalam, sekte aliran spirit, dan sekte aliran pil dikirim keributan besar. Bahkan para leluhur dari sekte itu terguncang. Sejumlah besar pelindung Yayasan Dharma dan para tetua dikirim. Bahkan para tetua perdana pun dikirim. Tidak ada upaya untuk melacak para murid yang telah diteleportasi ke lokasi acak. Yang harus mereka lakukan adalah menemukan satu murid, dan mereka harus bisa mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi di dunia pedang jatuh. Yang paling penting, semua orang ingin tahu siapa yang mendapatkan energi surgawi. Di Spirit Stream Sect, Patriar pendiri secara pribadi mewariskan perintah yang mengirim banyak murid sekte batin dan para tetua yayasan pendirian ke dalam tindakan. Bahkan murid Outer Sect dipanggil. Mereka terbang keluar dari tepi selatan dan tepi utara, menyebar dengan satu misi, menemukan para murid yang telah diteleportasi keluar dari Valen Sword Abyss. Segera setelah satu ditemukan, mereka harus segera melaporkan kembali ke sekte. Orang pertama yang ditemukan bukanlah salah satu dari sekian banyak murid dari Spirit Stream Sect, melainkan salah satu dari 5 murid Pil Stream Sect yang tersisa. Pil Stream Sect telah mengirim 80 murid ke dunia pedang yang jatuh, dan lebih dari 90% dari mereka telah terbunuh. Beruntung bagi Pil Stream Secte, salah satu dari 5 murid yang berhasil hidup-hidup itu dipindahkan ke lokasi di luar Pil Stream Secte itu sendiri. Ketika pemimpin aliran sesepuh dan pemimpin sekte Pil tiba, mereka menemukan murid yang sangat lemah, energinya hampir sepenuhnya terkuras. Rekan-rekan murid segera mendukungnya, menuangkan kekuatan spiritual mereka sendiri kepadanya sehingga dia dapat berbicara. Dengan gemetar, mata berkedip karena ketakutan, dia dengan lemah menjelaskan, "I mati. Mereka semua mati. Kakak sulung Fang Lin terbunuh. Zaoro juga mati. Mereka semua dimusnahkan oleh Bai Xiaon dari Spirit Stream Sect." Bai Xiaon menyelesaikan 9 Tide Flows. Dia dan Song Kuei bertarung memperebutkan energi surgawi,
Dan, dia mencapai Heavendaw Foundation Establishment. Kata-kata para murid meninggalkan para pembudidaya Pilstream Sect, dan bahkan para tetua dan pemimpin sekte, benar-benar terguncang. Terengah-engah bisa terdengar, dan mata membelalak dengan tidak percaya. Surga Dao. Pendirian yayasan. Bai Xiaon. Spirit Stream Sect. Mata pemimpin sekte itu berkedip, dan dia dengan suram berkata, segera kirim kabar ke semua mata-mata kita di sekte Stream Roh. Katakan pada mereka untuk menemukan Bai Xiaon dan bunuh dia. Jangan sia-siakan usaha apapun. Chapter 168. Pilstream Sect memerintahkan semua mata-mata mereka untuk bertindak, berharap menjadi yang pertama menemukan Bai Xiaon. Jika mereka melakukannya, mereka tidak akan mengeluarkan biaya apapun untuk membunuhnya. Adapun 3 sekte lainnya, mereka mengerahkan pasukan besar untuk mencari para murid yang saat ini hilang. Seperti semua yang terjadi, sesuatu yang lain terjadi di benua Eastwood, di pegunungan yang tertutup hutan tidak terlalu jauh dari kota Eastwood. Di samping satu pohon besar, udara beriak dengan fluktuasi teleportasi, dan kemudian Bai Xiaon muncul, terhuyung-huyung keluar dalam waktu dekat. Begitu dia keluar di tempat terbuka, dia membungkuk dan muntah dengan berisik. Teleportasi macam apa itu seharusnya? Hampir kehilangan kehidupan kecilku yang malang dalam proses. Wajah Bai Xiaon menjadi pucat, dan dia terengah-engah. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa teleportasi masa lalu yang dialami telah dilakukan dengan kekuatan teleportasi yang lemah untuk membuatnya senyaman mungkin. Sebaliknya, teleportasi yang telah menariknya keluar dari Valen Sword Abyss sepenuhnya bertenaga. Semua portal yang didirikan oleh 4 sekte seperti itu. Di saat krisis besar, yang terpenting adalah memindahkan target secepat mungkin. Teleportasi paksa seperti itu sebenarnya akan membuat sebagian besar orang pingsan. Setelah mengosongkan perutnya, Bai Xiaon merasa sedikit lebih baik, meskipun dia masih pusing sehingga dia melihat bintang-bintang. Bersandar di pohon, dia melihat sekeliling dan menyadari dia tidak tahu di mana dia berada. Dari apa yang Tetua Ouyang Jie jelaskan, dia tahu bahwa dia bisa berada di mana saja. Tapi aku harus kembali ke benua Eastwood, pikirnya, memijat pelipisnya. Kemudian dia mengingat tangan kecil dan suara aneh yang dia dengar sesaat sebelum dipindahkan, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Dengan gemetar, dia memutuskan untuk tidak pernah kembali ke Valen Sword Abyss. Masih berusaha mengatur napas, dia duduk di sebatang kayu terdekat dan menatap pakaiannya yang compang-camping. Pada titik ini, mereka sangat rusak dan ternoda darah sehingga bahkan tidak mungkin untuk mengidentifikasi mereka sebagai jubah sekte Stream Roh. Dia ingin mengubahnya, tetapi sayangnya, tidak memiliki set cadangan di tasnya. The Valen Sword Abyss sangat brutal. Ketika dia memikirkan kembali semua yang telah terjadi, kulit kepalanya mulai menggeliat. Yang sangat menakutkan adalah bagaimana semua orang hampir menjadi gila dalam keinginan mereka untuk membunuhnya. Dan kemudian ada pertempuran ganas dan biadab dengan Song Kue. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Mengapa para pembudidaya selalu berakhir dengan berkelahi dan membunuh? Sambil mendesah, dia memeriksa basis kultivasinya, dan menemukan bahwa lautan spiritualnya yang bergolak secara bertahap berubah menjadi emas. Pada titik ini, proses itu sekitar 30% selesai. Hahaha. Pendirian Yayasan Heavendaw. Dalam kegembiraannya, dia lupa tentang kebrutalan dunia pedang yang jatuh. Gagasan umur panjang 500 tahun menyebabkan matanya bersinar. Menjentikan lengan bajunya dan mengangkat dagunya, dia dengan bangga berkata, aku, Bai Xiaon, benar-benar seorang chosen yang sempurna. Hahaha. Hahaha. Setelah tertawa keras selama beberapa saat, dia berdeham. Kurasa aku mungkin harus mencari tahu di mana aku berada. Hal lain yang menurutnya menarik adalah bahwa meskipun basis budidayanya semakin kuat, aura yang dipancarkannya semakin lemah dan semakin lemah. Itu hampir seolah-olah, karena laut spiritualnya naik ke tingkat pendirian Yayasan Heavendaw, semua tekanan dan energi yang biasanya mereka pancarkan sekarang fokus ke dalam. Pada saat ini, siapapun yang merasakan auranya akan menempatkannya di tingkat ke-9 Ki kondensasi. Seiring proses berlanjut, dia merasa bahwa aura basis kultivasinya akhirnya akan hilang sama sekali, dan dia akan tampak seperti manusia. Hanya ketika proses itu selesai ia akan mengalami ledakan kekuatan yang menghancurkan bumi. Itu harusnya selesai dalam 2 hari atau lebih, pikirnya bersemangat. Dengan itu, dia mengesampingkan hal-hal dari basis kultivasinya. Selanjutnya, ia membuat slip giok untuk mencoba mengirimkan pesan kepada sekte. Sayangnya, slip giok telah rusak selama proses teleportasi. Meskipun energi teleportasi telah memudar, sepertinya dia untuk sementara tidak dapat melakukan kontak dengan sekte.
Merasa sedikit kesal, dia menyingkirkan batu giok itu dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit dan kemudian pergi ke kejauhan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa dengan kekuatan basis kultivasinya saat ini, ia dapat terbang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia segera keluar dari pegunungan, di mana dia melihat sebuah kota besar di kejauhan. Tembok kota sangat mengesankan, dan dibangun dari batu bata berwarna kehijauan. Lebih jauh, setiap bata tampaknya bertuliskan simbol-simbol magis yang membentuk formasi mantra. Formasi mantra mengirim cahaya yang mengalir tinggi ke langit, tampaknya menghubungkan kota ke langit sendiri. Sebuah pusaran hijau besar bisa terlihat di atas, dengan kilat sesekali menari bolak-balik di dalamnya. Ada juga tekanan yang membebani yang membatasi basis budidaya dari setiap pembudidaya yang memasuki kota, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk terbang. Kota itu besar, cukup untuk menampung setidaknya 10 juta orang, dan memiliki 4 gerbang utama yang terus-menerus dipenuhi oleh banjir orang yang masuk dan keluar. Di depan setiap gerbang kota terdapat prasasti batu besar, bertuliskan kaligrafi yang flamboyan seperti naga menari dan burung phoenix berputar-putar. Eastwood City. Bai Xiaon ternganga kaget sejenak, dan kemudian matanya menyala. Ini adalah kota terbesar di wilayah yang dikendalikan oleh Spirit Stream Sect. Itu sebenarnya dianggap sebagai bagian dari sekte Stream Roh, dan dioperasikan oleh 10 klan pembudidaya paling kuat di benua Eastwood. Itu memiliki sejarah yang merentang kembali 10.000 tahun, dan merupakan rumah bagi tidak hanya tuan rumah para pembudidaya, tetapi juga manusia. Selain 10 klan pembudidaya besar, ada juga seorang murid dari sekte Stream Roh yang ditempatkan di sana sebagai utusan resmi, yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian di antara klan. Itu adalah posisi yang tepat yang Duling Fei kirim ke sini bertahun-tahun yang lalu untuk diisi. Meskipun dia hanya memiliki basis kultivasi ki kondensasi, dia mewakili tetua yayasan pendirian yang juga ditempatkan di sana. Tetua jarang muncul di depan umum, menyerahkan sebagian besar tugas kepada Duling Fei untuk ditangani. Tugas utamanya adalah mengendalikan 10 klan besar. Tetua Sister Du dikirim ke sini beberapa waktu lalu sebagai utusan. Aku belum melihatnya dalam waktu yang lama. Hati Bai Xiaon menghangat ketika memikirkan Duling Fei, dan dia tidak membayangkan dia tampak malu-malu dan marah pada saat yang sama. Aku tidak bisa langsung masuk. Aku akan menyelinap masuk dalam penyamaran dan memeriksa terlebih dahulu. Setelah bertahun-tahun, aku bertanya-tanya apakah kakiku melangkah keluar dan menemukan laki-laki lain. Alis mengerut, dia menembak ke udara menuju Eastwood City. Ketika dia semakin dekat, dia bisa merasakan bahwa terbang dibatasi. Menyebalkan sekali. Aku seorang murid prestise. Aku adalah saudara muda dari pemimpin sekte. Eastwood City adalah milik Spirit Stream Sect, jadi karena itu milikku. Aku tidak percaya aku tidak diizinkan terbang. Menggerutu sepanjang jalan, dia mendarat di tanah dan menuju ke gerbang kota. Ada garis yang cukup jelas, dan dia merasa tidak perlu memotong di depan, jadi dia pergi ke belakang. Tidak lama kemudian, dia berjalan ke gerbang itu sendiri, di mana dia membayar pajak batu roh kecil untuk masuk. Tidak ada yang memperhatikannya. Yang mereka pedulikan hanyalah batu roh. Rupanya, mereka yakin bahwa tidak ada yang akan menyebabkan masalah. Eastwood City sangat besar. Aku tidak percaya mereka masih mengenakan pajak batu roh untuk masuk. Bai Xiaon tidak begitu senang dengan apa yang terjadi. Mempertimbangkan statusnya, itu benar-benar kehilangan muka. Batu kering, dia menggenggam tangannya di belakang punggung dan melangkah melalui gerbang. Begitu masuk, pemandangan gedung-gedung menjulang yang tak terhitung jumlahnya membuatnya terkesiap. Semuanya sangat besar. Jalan-jalan ditaburi batu kapur, setiap lempengannya memancarkan energi spiritual. Bangunan-bangunan itu dihiasi dengan emas dan batu giok, diukir dengan naga dan phoenix, dan benar-benar luar biasa untuk dilihat. Semuanya dihiasi dengan mutiara yang indah dan batu roh. Cahaya sihir naik di mana-mana, menciptakan suasana kemewahan yang secara fisik hampir menyentuh Bai Xiaon. Tempat ini. Dia menelan saat dia menikmati keindahan dan kemewahan. Kendaraan berjalan bolak-balik di jalan-jalan, dan orang-orang dapat terlihat di mana-mana. Dia hampir merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Adapun penduduk kota, mereka mengenakan sutra dan satin, dan tampak sangat mengesankan ketika mereka berjalan ke sana kemari. Terlepas dari tingkat basis kultivasi mereka, mereka tampak sangat bangga dan tinggi. Tidak seperti manusia di kota-kota dan desa-desa kecil, manusia di sini tampaknya tidak takut atau terkesan sama sekali oleh para pembudidaya di sekitar mereka. Saat ia berjalan, Bai Xiaon tidak bisa menahan diri untuk kaget pada semua hal yang dilihatnya. Bagaimanapun, ia dibesarkan di sebuah desa, dan setelah itu, menghabiskan seluruh waktunya di sekte.
Dia belum pernah ke kota besar seperti ini sebelumnya. Tentu saja, mengingat bagaimana dia melihat sekeliling, dia keluar dari kerumunan, dan para penggarap yang lewat memandang dengan ekspresi menghina, membawanya menjadi seorang udik pedesaan. Beberapa dari mereka memperhatikan bagaimana pakaiannya sobek, dan bahkan ternoda darah. Menyadari bahwa dia mungkin seseorang yang seharusnya tidak terpancing, mereka dengan cepat menyingkir. Aku tidak pernah bisa membayangkan betapa menakjubkannya tempat ini. Semakin dia melihat, semakin bersemangat dia. Kemewahan tempat itu menyebabkan dia menghela nafas, dan dia sudah mencoba mencari cara bagaimana membuat sekte memindahkannya ke sini. Terus menghela nafas, dia melewati satu toko tertentu, dan tiba-tiba terpaku di tempat. Itu adalah toko pakaian, penuh dengan pakaian dari setiap warna dan gaya yang mungkin, semuanya dirancang dengan indah dan bersulam. Bahkan pakaian dengan kualitas terendah pun dibuat dengan sangat baik. Bai Xiaon tidak bisa membantu tetapi merenungkan bahwa pakaian di sini jauh lebih baik daripada apapun dari belakang di sekte. Mata bersinar, dia berjalan ke toko. Ada beberapa orang di dalam, melihat-lihat pilihan pakaian. Begitu Bai Xiaon masuk, beberapa dari mereka melihat ke atas, dan ketika mereka melihat jubahnya yang bobrok, tampak cemoohan muncul di wajah mereka. Namun, mereka bisa merasakan aura level 7 Ki kondensasi pada dirinya, sehingga mereka dengan cepat memalingkan muka. Ada seorang pria muda, mengenakan pakaian mewah, yang matanya melebar begitu melihat Bai Xiaon. Untuk sesaat, sinar aneh bisa terlihat di matanya sebelum dia mengalihkan pandangannya. Sementara itu, seorang tenaga penjualan yang tersenyum mendekati Bai Xiaon dan mulai menunjukkan padanya. Jubah naga surgawi ini terbuat dari kulit anaconda surgawi. Setelah disembuhkan dengan 81 jenis tanaman obat, ia dihiasi oleh Grand Master Sulaman. Ada formasi mantra yang tersembunyi di dalamnya yang memberikan perlawanan terhadap semua teknik magis tipe air. Oh, 1.000 mantel daun itu dibuat dari 1.000 jenis daun roh yang berbeda. Sebuah sihir rahasia digunakan untuk menyesuaikannya, dan ketika kamu memakainya, kamu akan dikelilingi oleh aroma tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Setelah memakainya selama beberapa waktu, kamu akan secara alami memancarkan aroma obat roh. Oh, bagian ini. Bai Xiaon mengangguk, merasakan pakaian di sana-sini, jatuh cinta dengan semua yang dia lihat. Pada saat yang sama, pria muda dalam pakaian mewah akhirnya mendongak. Sambil tersenyum, dia berjalan ke Bai Xiaon, menggenggam tangan dan membungkuk. Salam, saudaraku. Chapter 169. Terkejut, Bai Xiaon menoleh untuk melihat pemuda itu. Aku adalah pelayan kamu yang rendah hati, Hou Yun King, kata pemuda itu dengan sopan, senyum lebar menutupi wajahnya. Kebetulan aku pemilik toko kecil ini. Saudaraku, aku dapat melihat bahwa kamu adalah orang yang luar biasa, seekor naga di antara para pria. Jika kamu melihat sesuatu yang kamu sukai, saudaraku, bawa saja, di rumah. Anggap saja sebagai hadiah di antara teman-teman. I1. Apakah kamu serius? Bai Xiaon menatap Hou Yun King, berkedip. Tentu saja aku serius. Hou Yun King tidak pernah berbohong. Bai Xiaon menanggapi dengan tertawa sinis. Tidak memiliki alasan untuk menolak hadiah gratis, dia dengan santai menunjuk jubah naga surgawi. Penjual itu memandang Hou Yun King, yang tersenyum dan mengangguk. Penjual itu mengangkat bahu tak percaya ketika dia menyerahkan jubah naga surgawi ke Bai Xiaon. Bai Xiaon melemparkannya, dan segera tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Hou Yun King tertawa terbahak-bahak dan berkata, saudaraku, jubah naga surgawi sangat cocok untukmu. Hampir terlihat seolah-olah itu dirancang khusus hanya untuk kamu. Kamu benar-benar tahu cara memilih pakaian untuk diri sendiri. Kamu juga berpikir begitu? Jawab Bai Xiaon, merapikan jubahnya. Dia sangat senang, dan tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa pakaian yang mereka kenakan di sekte itu terlalu kumuh. Dia sudah jatuh cinta dengan dunia baru kemewahan dan kesenangan sensual ini. Hou Yun King sangat terkejut dengan tanggapan Bai Xiaon sehingga dia tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Akhirnya, dia berdeham dan mengganti topik pembicaraan. Saudaraku, ada perjamuan malam ini di sini di Astwood City. Utusan Duling Fei dari Spirit Stream Sekte telah mencapai akhir dari tugasnya dan akan kembali ke sekte, sehingga perjamuan besar diadakan untuk menghormatinya. Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, saudaraku, mengapa kamu tidak ikut? Ini akan sangat menyenangkan. Bai Xiaon menatap Hou Yun King dengan senyum misterius untuk sesaat dan kemudian menyuarakan persetujuannya. Hou Yun King tahu bahwa dia agak sombong, tetapi juga ingin mengambil keuntungan dari peluang emas yang muncul dengan sendirinya, dan tidak punya waktu untuk membuat taktik yang lebih baik. Sambil tersenyum, dia membawa Bai Xiaon keluar dari toko dan ke jalan.
Begitu mereka melangkah keluar, Bai Xiaon memperhatikan bahwa mereka sedang diikuti oleh 8 pengawal, yang semuanya berada di tingkat kelima dari kondensasi Qi. Mereka adalah pembudidaya jahat, tetapi mereka jelas adalah pembunuh yang mahir, karena mereka memancarkan aura pembunuh yang kuat. Hou Yunqing memandang Bai Xiaon dari sudut matanya dan berkata, "Jika kamu tahu, utusan Duling Fei dari Spirit Stream Sekte seindah abadi. Tidak hanya basis budidayanya yang sangat tinggi, dia juga sangat tampan. Faktanya, dia adalah salah satu dari 10 Dewi Teratas di benua Eastwood. Dengan dia sebagai utusan di sini, 10 klan mempertahankan hubungan yang sepenuhnya harmonis. Tidak ada satu masalah pun yang pernah terpotong. Dia menangani tugasnya dengan sangat cerdas. Ini adalah pertama kalinya Bai Xiaon mendengar tentang urusan Duling Fei di Eastwood City, dan dia langsung tertarik. Dia terdengar luar biasa. Oh, dia luar biasa. Oke, sangat luar biasa. Pria muda terkenal dari klan pembudidaya di seluruh benua Eastwood telah mencoba untuk mendapatkan bantuannya. Namun, menurut aku, tidak ada satu klan pun yang layak untuknya. Hanya beberapa orang di sekte Streamro itu sendiri yang bisa dianggap layak. Sejujurnya, hanya ada satu orang yang cukup baik untuknya. Hou Yunqing menghela nafas. Siapa itu? Tanya Bai Xiaon, berkedip. Oh, dia adalah terpilih dalam sekte Streamro, jenis yang hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun. Dia adalah murid prestise, dan saudara junior dari pemimpin sekte. Namanya telah mengguncang tepi utara dan selatan dari Spirit Stream Sect, dan dia populer di antara banyak murid. Namanya adalah Bai Xiaon. Ekspresi Ho Yunqing adalah salah satu penghormatan, meskipun dia tampaknya bekerja keras untuk menekan semangatnya. Adapun pengawal, mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka telah bekerja untuk Ho Yunqing selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka mendengar dia berbicara seperti ini. Mereka tidak bisa tidak melihat Bai Xiaon. Rasa ingin tahu menggerogoti hati mereka. Bai Xiaon batuk kering. Terlihat sangat bijaksana, dia berkata, "Kamu benar, Bai Xiaon benar-benar luar biasa." Lalu dia memberi Ho Yunqing senyum misterius. Entah Ho Yunqing tidak memperhatikan penampilan bijaksana Bai Xiaon, atau dia memperhatikan dan pura-pura tidak melihatnya. Luar biasa. Dia melanjutkan dengan penuh semangat. Dia lebih dari itu. Dia benar-benar terpilih, seorang superstar, tipe orang yang diinginkan semua murid wanita di Spirit Stream Sekte sebagai mitra Daois. Adapun murid laki-laki, mereka semua ingin menjadi temannya. Dia adalah permata dari Sekte Stream Roh. Aku bahkan pernah mendengar beberapa orang mengatakan bahwa setelah kembali dari Yayasan Pendirian Tanah Suci, ia mencapai pendirian Yayasan Earthring. Orang seperti itu seperti bulan purnama di malam yang gelap. Yang bisa dilakukan semua orang hanyalah menatapnya dengan takjub. Sayang sekali bahwa bakat terpendam aku hanya rata-rata. Kalau tidak, aku akan mencarinya sendiri dan menawarkan untuk menjadi pengikutnya seumur hidup, untuk berada di bawah pengawasannya dan menelepon sepanjang waktu sepanjang hari. Bai Xiaon hampir memerah pada titik ini. Namun, Ho Yunqing tampaknya benar-benar terperangkap dalam kegembiraannya, dan Bai Xiaon tidak ingin mengganggu dia. Karena itu, ia membiarkannya terus berbicara dalam nada ini selama beberapa waktu, bahkan memberinya tatapan menggembirakan. Ho Yunqing terus melakukannya hingga jamuan makan, datang dengan cara baru dan berbunga-bunga untuk memuji Bai Xiaon sepanjang waktu. Pada satu titik, dia kehabisan hal untuk dikatakan, tetapi Bai Xiaon memberinya tatapan menggembirakan, dan dia mengertakkan gigi dan memeras otaknya untuk menghasilkan lebih banyak. Bicara tanpa henti agak melelahkan. Saat Bai Xiaon dan Ho Yunqing sedang menuju ke perjamuan, sejumlah besar murid dan tetua dari Spirit Stream Sekte keluar menjelajahi benua Eastwood. Tujuan utama mereka adalah melacak para murid yang telah diteleportasi keluar dari Valen Sword Abyss, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sekelompok murid sekte dalam sedang berjalan di sepanjang tepi hutan ketika mereka menemukan seorang murid yang telah jatuh pingsan selama proses teleportasi. Mereka dengan cepat menghidupkannya kembali. Kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya cukup untuk mengejutkan semua penyelamat. Sekte Paman Bai Xiaon mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao. Kata-kata itu menyentuh hati para pendengar seperti sambaran petir. Mereka semua tersentak. Itu adalah berita yang menghancurkan bumi, jadi tanpa ragu sedikit pun, mereka mengirim pesan kembali ke sekte. Segera, semakin banyak murid yang telah diteleportasi dari Valen Sword Abyss muncul. Selanjutnya, berita yang dikirim kembali ke sekte itu semua sama. Bai Xiaon telah mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao. Dia telah putus asa ke dalam hati para murid dari 3 sekte lainnya. Dia telah membantai Zhaoro dan Fang Lin dari Pil Stream Sect,
telah melukai 9 kepulauan secara serius, telah berhasil merebut semua energi surgawi dari Song Kuei, dan telah naik ke Yayasan Heaven Dao Foundation. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia telah membunuh Lei Shan dari sekte aliran mendalam. Ketika informasi itu mengalir kembali, sekte Stream Roh dilemparkan ke dalam keributan besar. Para tetua, 7 penguasa puncak, pemimpin sekte, mereka semua tertegun dan, pada saat yang sama, sangat gembira. Sebelumnya, mereka gugup, tidak yakin murid mana yang sekte telah mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao. Bahkan, banyak yang yakin bahwa itu adalah seseorang dari sekte aliran darah. Firman bahkan telah dikirim ke mata-mata di sekte aliran darah untuk mencoba membunuh murid-murid tertentu di sana. Tapi sekarang, semua orang terguncang untuk menemukan bahwa orang yang telah mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao sebenarnya berasal dari Spirit Stream Sect. Dan itu, Bai Xiaon. Li Qinghou dan pemimpin sekte berada di samping mereka dengan gembira. Para tetua utama benar-benar terguncang. Selanjutnya, seluruh sekte dimobilisasi dengan satu misi. Temukan Bai Xiaon. Segera kirim kata kembali ke sekte jika kamu melakukannya. Lindungi dia dan bawa dia pulang. Pada saat yang sama, sekte Stream Roh mengunci semua murid yang dicurigai sebagai mata-mata. Mereka sangat menyadari bahwa begitu 3 sekte lainnya mengetahui apa yang telah terjadi, mereka akan melakukan apa saja untuk mencoba membunuh Bai Xiaon. Klan kultivator di daerah itu terkait erat dengan sekte Stream Roh, dan dengan demikian, pada dasarnya tidak mungkin untuk menjaga agar berita tidak menyebar. Segera, semua orang mengetahui apa yang sedang terjadi. Para leluhur dari berbagai klan benar-benar terguncang. Dengan mata merah, mereka mengirim anggota klan mereka ke segala arah untuk mencoba menemukan Bai Xiaon. Lagi pula, mereka tahu bahwa dia bisa saja diteleportasi kemana saja di Eastwood Continent. Jika mereka beruntung dan dia dipindahkan ke wilayah mereka, dan mereka menemukannya lebih dulu, mereka akan dapat mengundangnya untuk mengunjungi klan mereka secara pribadi. Itu akan menjadi kehormatan besar dalam dan dari dirinya sendiri, mengingat dia adalah seorang kultivator pendirian Yayasan Heaven Dao sekarang. Mungkin juga ada kemungkinan beberapa anggota klan mereka memulai persahabatan dengan dia, yang juga akan sangat bermanfaat bagi klan. Bahkan lebih menarik dari itu, adalah kemungkinan bahwa Bai Xiaon mungkin menyukai salah satu anggota klan perempuan, dan menganggapnya sebagai mitra Taois. Jika itu terjadi, bahkan pemimpin sekte tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kirim semua orang. Temukan dia. Bai Xiaon mungkin telah diteleportasi ke wilayah kami. Saat klan kultivator mengutus orang untuk mencari, Bai Xiaon dan Hou Yunqing akhirnya tiba di jamuan makan. Itu menjadi tuan rumah di sebuah rumah luas yang mencakup lebih dari 10 hektar tanah. Dinding-dindingnya didekorasi dengan sangat indah, dan halamannya dipenuhi dengan pohon-pohon pinus dan formasi batu hias. Di satu daerah dekat pusat, pavilion telah didirikan, serta pagoda 3 lantai yang tampak hampir seperti istana. Dihiasi dengan naga dan phoenix, rasanya enak dan elegan, namun jelas sangat mahal. Suara hiruk-pikuk bisa terdengar, dan para pelayan bergegas bolak-balik membawa segala macam minuman keras dan buah segar ke para tamu yang berpakaian elegan. Ada lebih dari 100 tamu yang hadir, pria dan wanita, tua dan muda. Beberapa duduk sendirian, yang lain dalam kelompok 3 hingga 5. Para penjaga ditempatkan di pintu masuk utama, di mana seorang pelayan dengan riang menyambut para pendatang baru. Bagi mereka yang tidak dikenalnya, ia akan menerima kartu undangan mereka, mencatat kedatangan mereka, dan kemudian menunjukkannya di dalam. Begitu Hou Yunqing muncul, pelayan itu menyambutnya dengan hormat dan mengawalnya ke dalam. Bai Xiaon berjalan di sisinya, melihat sekeliling dengan ingin tahu jamuan makan. Ini adalah pertama kalinya dia menghadiri perselingkuhan semacam itu. Salah satu hal pertama yang dilihatnya adalah seorang pria berotot di kejauhan, mengobrol dan tertawa dengan seorang wanita muda yang cantik ketika mereka semua berjalan bersama menuju Hou Yunqing. Pria itu mengenakan jubah panjang ungu yang jelas sangat mahal. Wajahnya memiliki cahaya yang sehat untuk itu, dan dia mengenakan cincin memegang semua jarinya. 7 atau 8 liontin batu giok dapat dilihat pada orangnya, dan dia terlihat seperti seorang playboy kaya. Chapter 170. Wanita muda itu mengenakan riasan yang membuatnya tampak muda dan murni. Namun, ada sesuatu tentang dirinya yang membuatnya jelas bahwa dia adalah P3L4 cur berbayar, yang mengurangi daya tariknya. Namun secara keseluruhan, dia cukup cantik. Sambil tersenyum, pria kekar bergegas untuk membawa Hou Yunqing ke meja di dekatnya. Kakak Yunqing, aku sudah menunggumu. Datang-datang. Duduklah dengan aku. Hanya ketika Hou Yunqing memberikan ekspresi meminta maaf kepada Bai Xiaon barulah pria kekar akhirnya memperhatikannya. Kamu pasti baru di sekitar sini, katanya sambil tersenyum. Tapi kamu toh tamu. Teman Yunqing adalah teman aku. Aku Liu Udao. Perjamuan ini diadakan oleh Li Klan aku untuk menghormati utusan Ling Fei.
Itu agak terburu-buru, jadi hal-hal tidak direncanakan dengan baik seperti seharusnya. Tolong, maafkan aku atas segala kekurangan. Terlihat sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia menarik Ho Yun King dan Bai Xiaon ke atas meja, di mana mereka semua duduk. Wanita muda itu duduk dengan tenang di sebelah Liu Dao, terlihat sangat cantik dan sopan. Segalanya sangat terburu-buru, kata Liu Dao. Satu-satunya minuman yang bisa kudapat adalah minuman alkohol roh ini dibuat dari obat roh tingkat tinggi. Jika aku punya lebih banyak waktu, aku pasti bisa mendapatkan beberapa produk yang terbuat dari obat roh tingkat tinggi 2. Dia menghela nafas. Namun, tidak mungkin baginya untuk menutupi tampilan kebanggaan di wajahnya. Dia dan Ho Yun King telah bersaing secara diam-diam satu sama lain selama bertahun-tahun, dan akhirnya dia memiliki kesempatan untuk menempatkannya di tempatnya. Pada titik inilah wanita muda yang duduk di sebelah Liu Dao berbicara. Liu Dao, katanya genit, jangan terlalu rendah hati. Akan sulit untuk menemukan klan lain di Astworld kontinen yang akan menghibur begitu banyak orang dengan alkohol roh yang diseduh dari obat roh tingkat 1 tingkat tinggi. Bahkan gelas kecil bisa dijual seharga beberapa ratus batu roh. Sanjungannya seperti musik di telinga Liu Dao. Ah, apa beberapa ratus batu roh? Ini hanya alkohol semangat. Ayo, ayo, Yun King. Kamu dan teman kamu harus mencoba hal ini. Sangat sulit untuk menemukannya dimanapun di Astworld City. Dengan itu, dia melambaikan pelayan untuk mengisi gelas untuk Ho Yun King dan Bai Xiaon. Ho Yun King tampak agak malu. Terlepas dari kenyataan bahwa klannya cukup mampu, ia hanya pernah mencoba alkohol arak yang diseduh dari obat roh tingkat 1 tingkat tinggi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tersenyum kecut dan menyesapnya. Bai Xiaon memandang alkohol dengan rasa ingin tahu. Setelah mengendusnya, dia tidak bisa membantu tetapi kecewa. Jelas, tingkat pengotornya cukup tinggi. Liu Dao tampak sangat puas melihat reaksi Ho Yun King, tetapi ketika dia melihat ekspresi di wajah Bai Xiaon, dia kurang senang. Setelah memandangnya dari atas ke bawah, dia memutuskan bahwa dia tidak hanya akan menempatkan Ho Yun King di tempatnya, dia akan menghancurkan temannya pada saat yang sama. Saudaraku, apakah kamu tidak puas? Ah, jangan khawatir. Perjamuan yang kami adakan untuk Dewi Lingfei ini agak terburu-buru, tapi kami masih bisa mendapatkan beberapa makanan langka untuk disajikan. Aku pernah mendengar bahwa Dewi Lingfei selalu berbicara tentang betapa dia merindukan sekte stream roh. Oleh karena itu, klan Li telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan beberapa ekor ayam roh untuk mengingatkannya tentang rumahnya. Pria, sajikan ayam ekor roh. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia melambaikan tangannya, dan seorang pelayan bergegas membawa piring emas. Di sana, di piring ada seekor ayam ekor roh yang dipanggang sepenuhnya. Piring itu sendiri terlihat cukup mahal, dan untuk ekor roh 3 warna, mereka diatur dengan sangat artistik. Ayam itu telah dipanggang dengan warna kuning tua, dan tampak luar biasa. Rupanya, itu baru saja keluar dari oven, menyebabkan aroma indah memenuhi area tersebut. Beberapa tamu lain tampak kaget. Ayam ekor roh. Wow, klan Li sangat kaya. Setiap meja mendapat ayam ekor semangat. Lihat, itu jelas tidak dibesarkan di sekitar sini. Dari mana mereka datang? Mendengar reaksi orang-orang yang duduk di daerah itu, Bai Xiaon berkedip karena terkejut. Bukankah itu hanya ayam ekor roh? Segera setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, wanita muda yang cantik yang duduk di sebelah Liu Dao dengan caci berkata, Pangeran Yun King, temanmu di sini benar-benar tahu cara mengatur mulutnya. Bukankah itu hanya ayam roh ekor? Itu membuatnya tampak seperti dia makan banyak dari mereka. Liu Dao menatap wanita muda itu dengan sedih, seolah dia tidak menyetujui nada suaranya. Namun, kebenarannya adalah dia juga merasa bahwa Bai Xiaon berusaha untuk menjadi pamer besar. Dalam hati, dia mulai merasa kesal, tetapi di luar, dia membuat penjelasan yang sopan. Teman, aku khawatir kamu tidak mengerti. Ayam ekor roh ini tidak biasa dengan cara apapun. Mereka tidak dibesarkan oleh klan Li aku, mereka dari Spirit Stream Sect. Lebih khusus lagi, mereka dari tepi selatan sekte Stream Roh. Meskipun kata-katanya diucapkan dengan lembut, banyak orang di daerah itu mendengarnya, dan segera, napasnya terdengar. Bahkan Ho Yun King tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah di pameran kekayaan Liu Dao. Liu Dao sangat senang dengan reaksi yang dia dapat dari Ho Yun King dan kerumunan. Tampak sangat bangga pada dirinya sendiri, dia terus menawarkan penjelasan lebih lanjut. Ayam ekor roh dari tepi selatan sekte Stream Roh cukup langka untuk memulai. Namun, beberapa tahun yang lalu, seorang bandit yang dikenal sebagai ayam pencuri ayam menyebabkan penurunan tajam dalam produksi. Saat ini, ayam ekor roh dari Ban Selatan hanya dapat diperoleh di lelang, dan dengan harga yang luar biasa pada saat itu.
Mereka sangat mudah diidentifikasi. Mereka memiliki tulang hijau dan bulu ekor yang indah. Mereka terlihat sangat berbeda dari jenis ayam lainnya. Namun, ya keluhnya, ya terima kasih kepada si pencuri ayam hina yang tercela itu dan kejahatan kriminalnya yang gila-gilaan, ayam ekor roh Bank Selatan hampir punah. Dengan itu, ia melanjutkan untuk mengutuk dan mencaci maki Vian pencuri ayam. Teman wanitanya bergabung, sampai semua tamu di sekitarnya menggemakan sentimen mereka. Menanggapi semua orang yang menegur iblis pencuri ayam, Bai Xiaon berdeham canggung. Pada titik inilah sekelompok orang baru tiba, sekelompok anggota klan elit yang tampan dari klan pembudidaya, yang berkerumun di sekitar seorang wanita muda. Dia mengenakan gaun putih panjang yang menyerupai bunga teratai mekar, memiliki kulit paling indah, dan rambutnya yang panjang digulung dan diikat dengan jepit rambut perak. Dia memakai mutiara dan perhiasan, dan berjalan dengan anggun. Cahaya bintang yang terpantul di matanya membuatnya tampak lebih cantik. Sayangnya, kecantikannya yang indah agak ternoda karena alisnya yang berkerut. Rupanya dia khawatir dengan beberapa hal penting. Namun, dia melakukan yang terbaik untuk tersenyum di wajahnya ketika dia berbicara dengan nada rendah dengan salah satu pria muda mengawalnya. Meskipun pemuda itu melakukan yang terbaik untuk menyembunyikannya, adalah mungkin untuk melihat gairah di matanya saat dia mendengarkannya. Wanita muda itu tidak lain adalah Du Lingfei. Dia segera menjadi fokus dari semua perhatian. Lebih jauh lagi, ada sesuatu tentang dirinya, energi atau kekuatan yang membuat semua orang di hadapannya merasakan dorongan untuk menundukkan kepala mereka. Terlepas dari berapa banyak orang yang berkerumun di sekitarnya, Bai Xiaon langsung melihatnya. Pada awalnya, dia hampir tampak seperti linglung. Mereka tidak pernah bertemu selama bertahun-tahun, tetapi entah bagaimana dia tampak lebih akrab baginya daripada sebelumnya. Namun, dia lebih cantik dari sebelumnya. Ada juga sesuatu yang lebih mulia darinya, mungkin sesuatu yang telah datang dari memegang posisi kekuasaan begitu lama. Dia jelas tampak berbeda dari kecantikan kasar dan tidak masuk akal seperti ketika mereka pertama kali bertemu. Namun, seiring berlalunya waktu, Du Lingfei versi lama dan yang lebih baru dan lebih indah ini perlahan bergabung bersama. Bai Xiaon telah tumbuh di waktu mereka terpisah, dan begitu pula dia. Berkat kontrolnya yang halus terhadap urusan di Eastwood City, klan para pembudidaya berada dalam harmoni, sesuatu yang oleh kebanyakan orang luar dianggap tidak dapat dipercaya. Dewi Lingfei. Liu Dao berkata, matanya berkedip karena kegilaan. Kembali ketika dia pertama kali menatapnya, dia agak tertarik padanya. Namun, itu hanya berkat manipulasi cekatan klan pembudidaya bahwa ia menjadi sangat tergila-gila. Purel yang duduk di sebelahnya memucat, dan dia jelas tahu itu. Di hadapan Du Lingfei yang kuat, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Pada titik ini, Hou Yunqing mencondongkan tubuh ke Bai Xiaon dan diam-diam berkata, Dewi Lingfei datang ke Eastwood City tanpa membawa apa-apa. Aku ingat dia sering menatap kembali ke arah sekte Stream Roh, memikirkan sesuatu. Siapa yang pernah berpikir bahwa dia akan melakukannya dengan baik untuk dirinya sendiri? Tak seorang pun dari utusan masa lalu yang pernah mencapai apa yang dimilikinya. Dia menjaga kedamaian di antara klan, membawa harmoni yang belum pernah terlihat sebelumnya. Seharusnya, beberapa patriark klan begitu terkesan sehingga mereka meyakinkan sekte Stream Roh untuk memperbarui komisi utusannya beberapa kali. Bahkan ketika Liu Dao menatapnya dengan mata berkilauan, dan Hou Yunqing bergumam kepada Bai Xiaon, Du Lingfei selesai berbicara dengan pria muda di sebelahnya. Saat dia akan mengambil langkah maju, tatapannya menembus kerumunan untuk mendarat di meja Liu Dao. Matanya membelalak, dan getaran tidak percaya melandanya. Tiba-tiba, sepertinya semua orang di sekitarnya telah menghilang, hanya menyisakan satu orang di dunianya. Terengah-engah, dia mulai berjalan ke arah meja. Semua orang terkejut melihat aktingnya seperti ini, terutama Liu Dao, yang berdiri, gemetaran. Dia benar-benar datang untuk menemuiku. Pikirannya mulai berputar, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Tidak dapat mencegah sukacita memenuhi wajahnya, dia segera mulai berjalan ke arahnya. Dewi Lingfei, katanya. Bahkan saat dia mempersiapkan lebih banyak kata untuk dikatakan, Du Lingfei berjalan melewatinya bahkan tanpa melirik sekilas padanya. Rahangnya terjatuh, dan dia memandang dengan kaku melewati bahunya untuk melihat Du Lingfei berhenti di depan meja dan melihat satu orang secara khusus. Bai Xiaon, kamu di sini. Bahkan cara dia berdiri di sana sangat memikat. Matanya indah, seperti bulan-bulan yang bersinar, dan semua orang yang memandangnya tidak bisa mencegah jantung mereka dari keinginan yang kuat. Begitu dia berbicara nama Bai Xiaon, keributan perjamuan berubah menjadi keheningan total. Dengan gemetar, orang-orang mulai berbalik untuk melihat Bai Xiaon. Semua orang tahu bahwa Bai Xiaon adalah murid prestise dari sekte Stream Roh dan saudara junior dari pemimpin sekte.
Berita terbaru adalah bahwa dia baru saja pergi ke salah satu yayasan pendirian Tanah Suci. Ya, aku di sini, katanya, tersenyum. Tiba-tiba, dia teringat saat itu di gua ketika mereka melarikan diri dari Luo Chen. Bagaimana dia duduk di sebelah api, wajahnya pucat namun oh begitu cantik. Ho Yun King memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Mengambil beberapa langkah dramatis ke belakang, dan terhuyung-huyung berlutut dalam proses itu, dia mengerahkan jarinya dan mengangkat suaranya sekeras mungkin. Kakak kamu Bai Xiaon. Itu pada saat yang sama persis bahwa orang-orang dari berbagai klan petani mulai menarik selip batu giok dari barang-barang mereka, ketika berita datang dari klan mereka. Dalam beberapa saat, kejutan yang baru saja mencengkeram hati mereka berubah menjadi gelombang kejutan besar. Orang-orang mulai terkesiap dan memandang Bai Xiaon, pikiran mereka terguncang. Semua berbagai selip batu giok berisi informasi serupa. Bai Xiaon mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao. Setiap anggota klan yang bertemu dengannya harus memperlakukannya dengan hormat. Segera beritahu klan untuk hadiah besar.